Senang banget nih orang tua mana gitu kan yang nggak senang kalau tahu anaknya itu bakal lanjut kuliah di luar kayak gitu. Sultan Rote. Teman-teman, malam hari ini kami berkesempatan, tim dari Sultan Rote Channel berkesempatan untuk mewawancarai dua wanita hebat yang menurut gua akan memberikan inspirasi buat wanita-wanita di luar sana yang seharusnya dalam masa pertumbuhan mereka seperti ini, seharusnya itu mereka bermain-main, tetapi mereka akhirnya memilih untuk berbuat sesuatu buat orang tua, keluarga, bahkan mungkin untuk bangsa dan negara. Orang-orangnya sudah ada di depan gua. Ada Amel dan Desti. Assalamualaikum Neng, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah, kabar kita baik. Baik ya, alhamdulillah. Neng, terima kasih sudah berkesempatan meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dengan gua dan teman-teman, dan mungkin teman-teman kalian, alumni kalian yang di luar sana juga pengen tahu apa sih yang buat kalian akhirnya mau untuk merantau. Teman-teman, mereka berdua ini dari Pondok Pesantren Darul Hikmah. Dua wanita hebat ini terpilih untuk berangkat ke Turki mengikuti studi di sana. Kalau gue ada di posisi mereka, mungkin banyak pertimbangan, tetapi mereka luar biasa. Walaupun cewek, masih kecil-kecil tapi luar biasa. Dan kalau lu mau tahu ceritanya seperti apa, yuk tonton ini video terus, dan biar mereka bercerita panjang lebar dengan gua dan lu pada. Neng, ketika kalian berdua dapat kabar atau tahu bahwa kalian berdua terpilih untuk berangkat ke luar negeri, perasaan kalian berdua gimana? Salah satu dari kalian siapa? Atau satu-satu dah jawabnya. Dari Desti dah. Kalau perasaan saya sih bangga gitu kan ya, karena emang di keluarga saya juga nggak ada yang nuntut ilmu sampai tinggi gitu kan. Jadi insya Allah gitu saya bakalan ngangkat derajatnya gitu. Amin, amin, amin. Ya gitu, ada senengnya juga ada sedihnya, karena kita kan harus jauh dari keluarga juga gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah gitu, demi kesuksesan ya ayolah gitu. Ya. Kalau menurut saya pribadi, emang ya pertama-tama tuh kayaknya berat gitu buat ngambil keputusan ini. Yeah. Cuman karena dukungan dari keluarga, orang tua, teman-teman, terus guru-guru pun gitu ikut serta di dalam kayak buat menyemangati kita berdua gitu. Jadi ya kayak motivasi kita tuh kayak mereka gitu, kita ngeliat ke mereka gitu, kayak nyemangatin terus buat ayo nggak apa-apa gitu, di Turki tuh enak gini. Dan akhirnya kita tuh bisa kayak mikir oh ya udahlah gitu, ini tuh bukan buat kita juga, buat yang lainnya juga gitu. Jadi ya emang perasaan tuh pertama agak sedikit masih bingung juga, ya? Dan karena dorongan dan motivasi dari orang-orang tuh kita jadi semangat ya udah gitu. Dan pada akhirnya kita yakin, terus ada perasaan seneng tuh karena ya bisa bawa nama baik ya, pihak pesantren juga, pihak keluarga juga, sudah pasti teman-teman juga gitu. Terharu juga ada gitu. Harunya tuh karena
ya apa ya, nggak ada kebayang sampai bisa lanjut kuliah ke Turki gitu kan. Karena sebelumnya jujur ya, kuliah dulu tuh saya pribadi ya pengen ngelanjutin kuliah tuh kayak cuman sekitaran di wilayah Indonesia aja gitu, kayak IPB kayak gitu. Dulu tuh ya cita-citanya cuma sampai segitu gitu ya kan. Karena mungkin ini pilihan yang terbaik ya, mungkin juga ini pilihan yang terbaik buat saya gitu. Jadi kayaknya ya udah gitu, saya ambil buat ke Turki gitu. Jadi ya udah, ya senang banget juga sih. Itu senang ya? Iya. Kalian berdua setelah kalian dapat informasi otomatis pasti senang. Tapi belum tentu keluarga. Mohon maaf, setahu gua kalian berdua ini anak yatim. Iya. Anak yatim. Iya. Sama seperti gua waktu 2000, gua merantau ke Jakarta itu 2008, umur 17. Kalian berdua umur berapa? 17. Sama waktu itu gua umur 17 juga, tapi ya karena gua cowok. Di satu sisi enggak tega untuk meninggalkan keluarga, apalagi tinggal ibu doang. Gua tinggal ibu, dan apalagi gua anak pertama, dan mungkin berat. Ibu mau melepaskan gua untuk pergi, itu juga mungkin dia berat. Tetapi gue berusaha untuk menjelaskan ke dia bahwa kakak pasti bisa di sana. Nah, yang gue mau tanya ke kalian berdua itu, ketika orang tua tahu kalian berdua terpilih untuk berangkat ke Turki itu, perasaan orang tua gimana? Terus dari siapa yang mau jawab duluan? Desti atau Amal? Silakan. Amal dulu gantian. Kalau orang tua saya pribadi ya, ya seneng, pasti seneng banget nih. Orang tua mana gitu kan yang nggak seneng kalau tahu anaknya itu bakal lanjut kuliah di luar kayak gitu. Apalagi kan bukan di Indonesia lagi gitu, di luar gitu ya. Jadinya kayak ya pertama sih kayak nggak nyangka juga, orang tua juga kayak ngeyakinin terus tuh orang tua saya ya. Kayak nanya-nanya terus gitu, kamu yakin mau ke sono gitu. Terus ya saya berusaha juga kayak abang gitu ya, buat ngeyakinin orang tua saya bisa di sana gitu ya. Saya yakin saya tuh bisa di sana, saya bakal betah di sana, saya bakalan ngebuktiin gitu ke ibu gitu, ke keluarga saya semua, ke teman-teman, ke ustadzah, ke semuanya. Itu saya tuh nanti di sono insya Allah bisa belajar sungguh-sungguh, bisa insya Allah bisa jadi anak kebanggaan bagi orang tua saya, keluarga saya gitu. Ya mungkin rasa berat ada, pasti namanya orang tua ya. Apalagi seorang ibu pasti berat, apalagi kalian itu anak cewek loh. Anak cewek pasti banyak pertimbangan. Tetapi ya gue salut sama orang tua lu, bahwa orang tua lu begitu tegar, begitu kuat, justru malah mereka support lu gitu loh. Dan bagi gua itu luar biasa. Desti, ketika mama tahu bahwa Desti terpilih untuk berangkat ke Turki, perasaan mama gimana? Atau reaksi mama gimana? Awalnya sih emang gak dibolehin, cuman kesini-sini boleh gitu karena emang Destinya juga semangat gitu kan. Terus ya udahlah gitu, mungkin kata mama kalau Desti semangat mah nggak apa-apa, mama juga gitu kan. Ya udah kan, Desti juga nyari ilmu ke sana buat mama juga gitu kan, Desti bilang ke mama. Ya gitu. Tapi sekarang sih kayaknya mama udah ngebolehin gitu, lebih udah ikhlas ya. Iya. Alhamdulillah ya. Ya. Kita memang terlahir dari keluarga. Gue itu selalu selalu buat sesuatu itu untuk diri gue begini. Gue sekalipun anak yatim, tapi itu cuma status doang. Kita bertiga anak yatim, tapi itu cuma status doang.
semua orang nggak akan lari dari takdir itu. Justru kita sebagai anak yatim itu menurut gue ya harus berbangga bahwa ini mungkin cara Sang Ilahi mendidik kita, cara Sang Ilahi memproses kita, cara Sang Ilahi untuk mengajarkan kita untuk semakin dewasa. Maka pesan gue ke lu berdua, cuman status doang yang jadi yatim, tapi semangat kita nggak yatim, cita-cita kita pun nggak yatim, dan kita berhak untuk meraih cita-cita itu. Buktiin ke mereka-mereka yang mungkin orang tuanya hari ini masih komplit. Bersyukurlah kalian orang tua yang masih komplit, daripada kami bertiga yang kami harus kehilangan salah satunya yang kami cintai, yang kami sayang. Tetapi kami akan buktiin bahwa sekalipun mereka sudah, dari salah satunya mereka nggak ada, mereka sudah di alam, tapi kami akan buktiin bahwa ini loh kami anak-anakmu bisa dan jadi orang sukses. Nah, buat kalian berdua, perasaan kalian seperti apa ketika kalian mau berangkat ke luar negeri? Dari siapa yang perasaannya gimana, Neng? Ini kan bukan lu kalau misalkan lu dari apa namanya, dari ini Pagedangan ya, dari rumah lu ke Cicayur ke Pono kan dekat gitu loh. Nah, kalau misalkan kangen, ibu bisa datang atau lu bisa pulang gitu loh. Ini di luar negeri loh. Gua aja ibarat dalam masih Indonesia, dari kampung gua ke sini aja, buset rasanya gimana banget gitu loh. Memang di satu sisi gue berbangga, gue bisa merantau gitu loh. Tapi kan gue masih di dalam negeri, lu perlu gila, cewek perlu gila, wah masih luar negeri gitu. Perasaan lu gimana, Neng? Ya seneng, gembira, soalnya kan emang cita-cita dari kecil Oh, juga. jadi kamu memang udah dari dulu itu udah Iya. punya cita-cita untuk ke luar negeri? Iya, semenjak mondok kan denger cerita katanya kalau kuliah di luar negeri tuh gini-gini gitu, kayak wah gitu, menarik gitu kan. Kayaknya pengen, alhamdulillah gitu kan. Terpilih. Iya. Ya seneng. Senang ya? Iya, cuman ada sedihnya juga karena harus jauh dari keluarga gitu kan. Iya. Iya itu sih. Amal? Ya pribadi Amal sendiri juga sama yang apa yang jelasin sama Disti, ya pasti yang pertama seneng tuh Bang, pasti kan kayak ini kan suatu pengalaman baru juga buat kita gitu kan. Kayak jujur ya Bang, saya juga baru pertama kali naik pesawat nih, nggak tahu gimana rasanya ya kan. Enak dah pokoknya ada. Nggak tahu juga lah, ya nggak tahu nih bakalan gimana nantinya. Tapi justru bener-bener ya kayaknya di dalam hati saya tuh pengen banget cepet naik pesawat gitu, pengen nggak sabar gitu, pengen ngerasain gimana rasanya naik pesawat. Terus ya tapi ada juga sih, ini kan H-min berapa nih? H-min 1 ya, H-min 1. Berarti besok kalian udah berangkat ya? Iya, besok udah berangkat. Jam berapa kalian berangkat? Mana? Habis zuhur. Zuhur. Kita jam 3 harus udah stay. Tapi di sebenarnya bandara. keberangkatannya itu kan malam. Iya, jam malam. 9. Iya. Oh iya, tapi kan harus kalian sampai di sana kan ada prosedur-prosedur yang harus Iya. kalian penuhi di sana. Takutnya kalau ada yang masih kurang kan kalian kalau datang lebih awal kan enak, Iya. bisa dilengkapi. Iya. Terus. Ya, agak rasa deg-degan juga sih. Iya, jadi ya gitu sih. Sekarang tuh nervous gimana gitu, agak-agak nervous, deg-degan, seneng. Panas dingin. Iya, panas dingin. Sekarang sih kayak ya gitu. Atau jangan panas dingin. Terbiasa sampai di sana dirapit bilang COVID lagi jadi nggak jadi berangkat dah. Tadi kita udah ini Iya, ya. karena kita tadi udah PCR. PCR juga. Ah ya, ada ya. Iya. Udah vaksin kalian berdua? Udah. Udah. Vaksin udah. Cuman Udah 2 kali? Baru sekali. sih. Cuman nggak masalah Katanya sih, nggak kita di masalah. sono ini lagi. Ah gitu. Oke. Jadi kan karena kita apa sih ngejar waktu gitu Bang. Mm-mm. Jadi kan keberangkatan kan tadinya emang tanggal 20 ya, karena ada satu halangan lah gitu. Jadi besok jadinya. Enggak, awalnya emang Iya. rencana awalnya Desember malah kan. Iya. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba mendadak jadi Agustus gitu kan. Tapi Bang seneng juga sih kalau Lebih cepat ya. ya karena kalau ya pribadi. Cuman persiapannya jujur ya, itu loh. Cuman Yang kalau harus pribadi Abel sendiri ya jujur aja Bang. Kalau di rumah kelamaan juga bete gitu.
terus Iya, kayak nggak main ada mulu. kegiatan gitu. Rebahan. Apalagi di rumah kan kegiatan yang nggak bermanfaat menurut juga. Maksudnya ya ada gitu, ada sih apa kegiatan-kegiatan bisa gitu ngisi waktu dengan kegiatan apa. Cuman kan nggak mungkin kayak full time, kayak mungkin kalau kuliah tuh bisa full time bareng temen, mungkin ngobrol atau kita belajar bareng atau apa gitu. Jadi lebih bermanfaat aja gitu kegiatan. Ketika di rumah kan mungkin kebanyakannya main gadget gitu, handphone lagi gitu. Jadi ya udah kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu, walaupun dipercepat itu mungkin emang jalan yang lebih baik ini ya udah Iya. gitu. Tapi gue salut lah sama lu berdua. Iya. Gila lu, gila. Dulu gue mau merantau ke Jakarta itu panjang mikir gue. Karena gini loh, kita dari satu daerah nyebrang ke satu daerah itu suasananya beda. Apalagi lu berdua gilanya, bagi gue tuh lu berdua tuh gilanya itu loh sampai ke luar negeri gitu loh. Beda negara. Itu beda negara loh, bukan cuma beda daerah doang. Itu udah beda negara, udah beda budayanya, beda iklim, bahasanya juga udah beda. Ngomong-ngomong lu berdua bisa nggak nih? Bismillah sih. Kan 1 tahun belajar bahasa dulu kan Iya, ya. karena kita nanti di sana tuh kayak privat gitu, les juga gitu. Ada yang ngebimbing. Les bahasa dulu kita di sana. Ya, apa namanya? Memang di satu sisi itu proses untuk kita dewasa itu menurut gua ya, kita harus merantau. Dan itu memang ketika kita sudah mulai kita merantau, di situ banyak hal, banyak pengalaman yang akan kita dapat. Yang tadinya mungkin kita boros, belajar untuk harus ngirit. Yang biasanya online terus beli ini, tatonya paket datang. Tetapi ketika kita merantau itu banyak hal yang kita dapat di situ. Salah satunya ya kita harus mungkin irit keuangan, irit banyak hal. Tapi kalian berpikir itu nggak? Oh, gue di sana gimana nih nanti makan minum gue? Kalau gue ibarat kalau di dekat masih Indonesia kan, kalau kehabisan makanan atau kehabisan duit 100-200 kan orang tua bisa ngirim gitu loh. Ini kan luar negeri kan nggak mungkin orang tua ngirimin 100 Nel, nih 100 atau Desti ini 100.000 nih buat kamu jajan, nggak mungkin. Paling kecil itu ya sekitar 1-2 juta itu harus. Nggak mungkin kirim 100.000 atau malu datang ke bank mau kirimin anak saya di luar negeri 100.000. Kalian mikir itu nggak? Jadi kekhawatiran kalian nggak sih? Cuman kalau Kita mau belajar irit aja gitu kan ya. kan karena emang udah terlatih dari pondok juga kan gitu Iya. Bang. Ya mungkin Tapi kan di pondok beda, Neng. beda lagi ya. Kan Cuman lu dari Pagedangan ke Cicair berapa menit sih nyampe? Dari Cisauk datang ke Cicair berapa menit sih nyampe gitu loh. Tapi bagi gue itu beda banget. ini tuh merupakan salah satu Tantangan ya? buat diri kita Iya, juga, iya. Bang. Gimana caranya ya biar ngerasain benar-benar gimana ya? Hidup tuh gini, kepahitan hidup tuh gini Iya. gitu kan. Malah tuh kita tuh kalau apa ya, dalam hidup itu harusnya mikir pahitnya dulu, Iya. baru manis. Kalau Iya. misalkan kita mikir manisnya nggak bakalan tahu itu rasanya perjuangan hidup tuh gimana. Dan mungkin kalau misalkan pengen mikir manisnya terus mah kita bakal leha-leha terus lah, nggak Iya. mungkin nggak mungkin bisa jadi orang benar-benar orang gitu. Jadi nggak mungkin bisa mikir sedewasa gimana, nggak mungkin bisa dewasa gitu. Iya. Kalau kita mikir manisnya terus ya, makanya itu kita tuh di situ diajarin gimana pahitnya hidup. Malah justru di situ kita bersyukur banget gitu. Apa ya, bisa kayak itu perhatian buat diri kita menuju kedewasaan Iya, juga kan. iya, Gitu. iya. Iya. Itu menurut Amel, menurut Desti. Soalnya kan dari tadi ngerocos kan Amel doang yang ngerocos. Lu nya kagak. Menurut Desti gimana? Apanya? Ya itu tadi. Lu khawatir nggak nanti Oh, di sana? Kalau di sini kan
Ya yang tadi kayak gue bilang, Iya. ya nggak ada makan, orang tua bisa ngantar masak dari rumah, antar gitu. Lu jauh cok, lu jauh. Gak mungkin mama bikinin lontong. Des, mama udah kirim lontong lewat Grab ya. Kan nggak mungkin. Iya benar-benar. Ya menurut saya sih kan di sana juga udah disediain makan. Ya jadi nggak terlalu khawatir sih sebenarnya. Terus juga jadinya program diet saya. Yes. Nggak gitu kan. Program diet. Oke. Nih ada pertanyaan lagi nih. Ada hal yang kalian khawatirkan nggak? Meninggalkan orang tua, meninggalkan Indonesia. Desti dulu dah. Kok Jangan Amal dulu, Desti dulu dah. yang saya khawatirkan sih ketika jauh dari orang tua, meninggalkan orang tua gitu kan, takutnya saya sakit ataupun dia yang sakit gitu kan ya, jadi nggak bisa jenguk ya. Tapi kalau via online sih bisa ya. Bisa. Iya, cuman kan nggak kayak ketemu Hanya gitu. beda emang. Iya, beda Agak rasa. beda ya. Ya gitulah pokoknya, itu sih yang saya khawatirkan. Tetapi ya Bismillah aja nih. Iya, makanya Bismillah aja. Amal. Kalau yang saya khawatirkan ya Bang, ya sama sih hampir sama kayak Desi ya. Pasti orang tua gitu yang pertama kan. Karena kita umurnya kita nggak tahu ya Bang, Yeah. entah kita dulu atau entah siapa dulu gitu kan. Kan nggak mandang usia juga Yeah. umur itu. Iya. Ataupun semisal gitu dari Allah misalkan ngasih umur panjang, sekalipun dikasih umur panjang pasti bakalan ujung-ujungnya juga bakal meninggal juga gitu. Ya, salah satu kekhawatiran saya pribadi itu orang tua gitu yang sangat-sangat saya khawatirkan. Karena emang jujur gitu ya, kita Amal sama Desti mungkin sama ya, perjalanan hidup, perjalanan sekolahnya gitu, dari MI, dari SD gitu ke pondok 6 tahun gitu, dan baru lulus lah ini. Setelah lulus tuh baru berapa bulan ya, 5 bulan ada ya, Iya. 5 bulanan kita di rumah. Dan mungkin itu tuh waktu yang limit banget gitu buat orang tua bisa ngerasain rasanya ngumpul sama anak yang di pondok gitu kan. Sedangkan kan di pondok juga mungkin bisa ngumpul tuh kayak limit banget waktunya, kayak cuman waktu-waktu tertentu doang gitu. Jadi Apalagi semenjak corona ya. iya, semenjak Covid tuh kayak susah buat ketemu Iya. juga. Mungkin ya itu sih yang paling berat tuh kayak ninggalin orang tua, karena emang waktu ngerasa tuh waktu yang kita jalanin bareng tuh kayak sedikit banget karena Yeah. kita dulu udah mondok gitu, dicampur sekarang kita mau lanjut keluar gitu kan. Kayak mikirnya ya gimana ya, kayak sedikit waktu banget gitu, kayak ya gitu deh. Ya, Agak sedikit. memang resiko buat kita anak perantau itu memang itu salah satunya. Gue waktu merantau pun gue sempat mikir, gue merantau jauh dari orang tua gue. Umur gue nggak tahu. Kalau gue yang meninggal duluan atau orang tua kan kita nggak tahu, gitu loh. Nah tapi waktu itu gue udah pikir matang-matang bahwa ya wes lah, gue jalan aja. Toh kalau misalkan gue setelah di rantauan dan orang tua gue meninggal, ya gue harus ikhlas. Dan itu yang menurut gue kalian luar biasa. Perasaan cewek dengan perasaan cowok itu beda loh, beda banget. Kalau gue kan bodoh amat lah gitu loh, itu cowok. Tapi kan cewek kan enggak. Cewek itu kan mainnya perasaan. Betul nggak? Iya. Dan itu pasti kalian udah pikir matang-matang itu. Ya kalian memang harus siap terima risiko apapun itu. Karena ya kita jauh, kita di rantauan itu ya risikonya itu. Kadang penyesalan itu, kadang gue menyesal begini. Ya Allah, masa iya orang tua gue meninggal gue nggak pulang? Kan kita nggak tahu umur loh. Lu baru nyampe plek turun, tau-taunya ada telepon, Kak atau Neng, bapak atau mama nggak ada. Itu rasanya gimana banget itu loh. Tapi ya gue percaya bahwa ketika kalian
mengambil keputusan untuk pergi, kalian udah mikir matang-matang. Udah mikir matang-matang dan udah siap untuk terima resiko itu. Ya, jangan menyerah sih menurut gua, tetap semangat untuk jalan. Nah, persiapan apa aja yang kalian membawa ke Turki? Kan soalnya kan di sana kan pasti makanannya udah beda. Iya. Di sini biasanya makan nasi. Soalnya buat orang Indonesia itu kalau belum masuk nasi, Iya. belum kenyang, walaupun udah makan lontong 50 biji. Iya benar. Emang orang Indonesia tuh nasi dulu. Harus nasi dulu. Iya. Padahal lontong itu juga nasi. Persiapan apa aja yang kalian bawa ke Turki? Kalau aku sih yang pertama ikan asin ya bang. Serius tuh ikan asin? Ya, karena ya mungkin yang pertama kan ya beda lidah kali ya bang. Maksudnya kita kan masih menyesuaikan gitu dari Indonesia ke Turki, kayaknya menyesuaikannya perlu waktu gitu. Iya. Tapi kayaknya itu yang enak, yang paling Nikmat. penting banget dibawa itu ikan asin. Lu kenapa nggak sekalian buat terasi? Aduh, boleh di koper-koper. Terus apa ya, selain makanan apa lagi yang kalian bawa ke sana? Iya, baju pasti. Yang paling penting sih ini sweater. Iya. Ya karena memang iklimnya Iya, beda di iklimnya sana. udah beda Beda di di sana. sana. Baju juga banyak, pasti satu koper sih kita bawa. Cuman kan nggak boleh lebih Sorry, dari itu. kalian berapa lama sih di Turki? 5 tahun. Serius? Iya, Iya, 5 tahun. Lu sekarang umur berapa? 17. Lu Sama. 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan Dua-dua. Masih muda lah. Iya. Desti apa? Si Amel katanya ikan asin. Desti apa? Terasi. Desi, apa ya? Bawang goreng kali. Kan kalau makan kan bawang goreng mah kan nggak bakalan ini. Ya. Iya. Jadi pakai tempat tuh ditutup. Lu bawa sebanyak apa sih lu baru bawa? Iya, buat Sekoper. sekedarnya aja bang. ya, Buat di satu sana kotak. untuk menyesuaikan ya. Buat menyesuaikan aja. Mungkin untuk 1 minggu ke depan mah mungkin bisa kali kita buat makan makanan sono. Mungkin nasinya juga kan beda bang di sono tuh. Ya pasti beda lah. Iya. Entah udah kalau di Turki makannya apa, nasi apa makannya roti sih? Ada nasi juga. Ada Cuma nasi. ukurannya Lebih ke ini, lebih ke daging ya. Iya, ke daging dia. Kalau di Turki tuh. Oh gitu. Iya. Oke. Emang nggak ada negara lain selain Turki yang kalian harus milih? Kenapa kalian harus memilih Turki? Iya. Iya. Kan ada Mesir, Ya karena Kairo. Iya siapa? Ya karena Turki itu menurut saya negaranya unik ya. Apa karena cowoknya ganteng-ganteng? Ya termasuk. Enggak bercanda. Iya, karena ini negaranya ya unik ya tadi ya. Terus kayak tempatnya tuh kayak pas buat apa sih belajar juga kayaknya enak Banyak juga sejarahnya juga gitu. kan. Iya, banyak sejarahnya. Iya. Apalagi tentang apa masjid iya. Hagia Sophia Iya. ya. Terus Tapi kan di Timur Tengah kan lagi perang-perangan tuh. Oh tentang Afghanistan tuh. Iya. Lu pada nggak takut? Emang itu perang? Lah iya. Bukannya tentang Afghanistan yang mau singgah ya? iya, Tatonya busret di atas roket hajar di pesatu mah. sama Berserah aja ya, iya, iya, Emang iya. dari niat awal. Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Menuntut ilmu ya kan nggak mungkin ada apa ya? Nggak mungkin apa ya? Kalau misalkan orang yang menuntut ilmu kan walaupun misalkan emang di situ ada waktu dan misalkan ada perangan atau ada kejadian apa gitu yang nggak diduga di luar nalar kita gitu. Ya pasti Mati seorang syahid. penuntut ilmu itu orang yang meninggal ketika menuntut ilmu itu kan dimatikan dalam keadaan syahid gitu. Jadi insya Allah kita motivasinya di situ aja, udah nggak usah takut meninggal karena perang atau apa. Iya. Udahlah. Iya. 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 Nama kampus lu berdua di sana apa sih? Siwas Cumberland University. Anjay, lu fase amat ya. Gua mah kagak bisa bahasa Inggris. Iya, bukan bahasa Inggris bang. Itu tuh bahasa Turki. Turki.
Iya, kayak gimana sih? Mungkin bahasanya kayak agak ke Arab-Arab. Orang gitu ya. Kita juga orang ngomong Jurusan lu berdua lu berdua ambil jurusan apa? Satu jurusan apa beda jurusan? Lu Satu. berdua. Satu jurusan. Jurusan apa? sastra Inggris. Atau kan di Indonesia kan bisa juga bahasa Inggris, sastra Inggris di Kan lebih Indonesia. banyak pengalamannya, Iya. gitu kan. Kita biar bisa memahami banyak bahasa Inggris, Anjay. Turki, Iya. Indonesia, Gokil Arab. juga. Gokil. Iya, karena di apa sih kan di pondok udah tuh bahasa Arab, Inggris juga ya diajarin tuh ya. Nah, tinggal asal lagi tuh bahasa Inggrisnya, grammarnya di sana gitu. Tinggal diasah lagi. Turki itu memang cita-cita kalian dari dulu apa baru kemarin ketika terpilih jadi siswa yang mewakili Darul Hikmah untuk ke sono? Apa memang cita-cita dari dulu kalian berdua? Kalau pengen ngunjungin sih emang Dari siapa dulu. sih yang nggak mau ngunjungin situ ke tempat Turki gitu seindah itu kan nggak mungkin nggak ada yang mau ke situ gitu kan pasti ya semuanya juga Kata pengen. siapa Indah? Ya Indah nama teman gua. bukan indah indah tempatnya gitu indah pemandangannya gitu loh bang iya Atau di Bali juga indah, Neng? Enggak indah. nggak indah ya Dago juga indah. Jadi Turki itu memang cita-cita kalian dari dulu atau baru baru sih kalau anak saya pribadi ya baru Amal baru. iya Desti? Kalau Desti sih kan emang dari dulu tuh pengen kuliah di negara yang apa ya, yang banyak orang Islamnya gitu loh. mayoritas Jadi ya mayoritas Uni Islamnya. Eman itu Arab, kenapa nggak di Arab? Arab nggak ada ya, Nggak ada ya? adanya Mesir juga kan banyak, kenapa harus Turki? ya lebih tertarik ke situ iya aja karena emang Palestina juga kan itu Muslim semua. Afghanistan juga kan Islam semua paling mana gitu malah. Ngapain harus di Turki? lebih tertariknya sih ke Turki ya. mayoritasnya soalnya Islam di sana bang Terus juga tempatnya bagus-bagus gitu kan. Palestina juga mayoritas. ya lebih seraknya ke situ ya gimana hati kita ke situ jadi udah di situ Iya sih. benar Jadi memang kalian udah klop untuk harus ke sana ya. iya Bismillah sih Bismillah ya. Karena emang banyak yang kesana juga dari perempuan, iya dari apa? Punya kenalan gak sih di sana kalian berdua? Ada, kita udah masuk grup ya kita soalnya. udah masuk grup Oh, jadi punya kenalan ya. Jadi ke sana udah gak kagok ya. Iya. terus Nah, kalian dapat channelnya dari mana tuh? apanya Itu channel itu. Oh, Grup dari, itu. grup dari dari yang koordinasi kita Iya. buat bikin visa di sana kedutaan Jakarta Utara dari kedutaan Turki. Jadi itu kita langsung dimasukin setelah bikin visa langsung masuk ke grupnya, langsung perkenalan diri, langsung adaptasi sama orang-orangnya juga. Dan orang-orangnya juga kayaknya satu frekuensi sih karena emang kayak kebanyakan tuh mondok gitu yang dalam grup itu satu frekuensi lah jadi kayaknya ya kita nyaman-nyaman aja sih sama orang-orangnya tuh. Gue mau nanya ke lu berdua. Siapa sih orangnya yang paling berjasa buat kalian untuk berangkat ke Turki? Yang menurut kalian yang paling berjasa untuk kalian akhirnya sampai titik ini besok kalian udah berangkat ke Turki? Banyak 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 ya. berdua banyak banget sih Banyak banget. berjasa yang di situ banyak banget. Gini, yang menjembatani kalian Pasti dari pihak yayasan juga sih yayasannya yang pertama itu. yang pertama Iya, yang apa sih? Wasilahnya lewat mereka. dari mereka. Lewat beliau-beliau. Sehingga kita bisa sampai sekarang ini bisa jadi ke Turki di esok hari gitu. Karena jasanya beliau-beliau juga yang emang kayak gak pernah capek buat ngurusin segala berkas-berkas inilah itulah buat bikin paspor, visa segala macam itu. Kayaknya emang perjuangan beliau-beliau banget. Dari Mumpung kamera masih hidup, kalian mau ngomong apa ke mereka? ya agak sedih sih. Gak apa-apa Neng. Itu nangis itu ungkapan rasa bahagianya kalian. Iya. Ya makasih banyak banget teruntuk ketua yayasan yang udah ngedukung kami
buat yang udah mendukung kami, mempercayai. Mohon maaf, kami. yayasan apa dulu nih? Kan kalau cuma yayasan Iya, kan orang-orang nggak tahu. benar. Ya, makasih banyak teruntuk Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah, pondok kita di mana kita dididik di situ gitu. Di mana kita dibimbing di pondok itu. Banyak banget biasanya tuh pondok kita Darul Hikmah. Ya, kembali ke poin pertama. Kita mau berterima kasih kepada Ketua Yayasan Pondok Darul Hikmah yang udah mempercayai kami, yang udah nyetujuin kami buat pergi ke Turki buat melanjutkan studi kita di Sivas Cambridge University. Terima kasih atas kepercayaannya, dan insya Allah kita di sana akan benar-benar melanjutkan studi, belajar di sana dengan baik. Dan untuk ustadzah kita pun yang di sana, terima kasih telah mempercayai kita untuk melanjutkan studi di Turki. Iya. Desti, Sama. atuh ngomong atuh Neng, atuh jangan satu orang. Kan lu berdua, ya itu kan menurut dia. Siapa tahu menurut lu berbeda. Sama sih sebenarnya. Ya, terima kasih banget gitu buat ketua yayasan yang udah memilih kita gitu ya Mal ya, untuk pergi ke sana gitu. Juga buat ustadz-ustazah, guru-guru yang di sekolah gitu kan, yang udah ngembimbing kami gitu dari nol gitu sampai lulus gitu kan. Karena emang jasanya guru yang ngajar kita tuh bener-bener gitu kan ya. Ya. Dari kita nggak bisa sampai bisa gitu kan. Ya. Makanya ya orang bilang guru itu pahlawan tanpa jasa ya. Iya. Bisa merubah seseorang yang tadinya nggak punya masa depan, hanya bisa punya masa depan. Iya. Kalian berdua itu di pundak kalian itu tanggung jawab besar banget loh. Berat, besar. Bawa nama pondok, nama yayasan, nama besar, nama keluarga besar kalian. Gue percaya kok, lu berdua pasti bisa, terlalu bisa. Ketika kalian udah terpilih, itu juga bukan karena maunya kalian, tapi itu karena kehendak Sang Ilahi. Kalau Sang Ilahi gak mengizinkan, kalian menyungkir balik gimana pun gak bisa. Tapi karena atas seizin Sang Ilahi, ya kalian bisa berdua. Karena menurut gua mungkin ada santri-santri yang mungkin jauh lebih pintar daripada kalian berdua, atau mungkin jauh lebih hebat dari kalian berdua. Tapi kok kalian berdua bisa terpilih, itu ya itu karena kebesaran yang maha kuasa. Kalau bukan kebesaran yang maha kuasa, nggak mungkin kalian berdua terpilih. Bener nggak? Benar. Pesan dari kalian berdua buat teman-teman alumni atau buat teman-teman yang masih mondok, apa? Siapa yang duluan? Siapa? Ya. Pesan dari saya pribadi, Bang. Saya kan perempuan di sini. Kita berdua perempuan. Saya jujur kesel gitu ya Bang. Kayak prinsip orang, kayak mindset orang-orang tuh kayak gini. Wanita mau setinggi apapun kuliah, perempuan tuh setinggi apapun kuliah, setinggi apapun dia mau Pendidikannya. belajar, pendidikannya setinggi apapun, mau S1, S2, S3 Sampai S-nya nggak ada, S juga kehitung. Kita pasti ujung-ujungnya bakal ke dapur. Itu saya di 100% dia setuju banget sama mindset itu. Setuju. Iya, karena ya gimana ya, karena saya perempuan gitu, kayak nggak mau ya kayak gitu tuh kayak sama aja nginjek-nginjek Harga diri perempuan. Iya, perempuan tuh bisa lah semuanya gitu. Bukan cuma masak, ngurus anak atau apa. Perempuan tuh bisa ngajutin kuliah ke luar lah, bisa gapai cita-citanya yang tinggi lah. Jadi bukan cuma sekedar di dapur aja gitu. Jadi bisa buat melanjutin kuliah keluar pun bisa gitu. Jadi stop ya buat
para manusia-manusia atau orang-orang yang suka ngomong perempuan tuh setinggi-tingginya belajar, setinggi-tingginya nuntut ilmu pasti bakal di dapur ya, stop mindset itu. Karena saya pribadi nggak setuju banget gitu. Sama, karena menurut gue ya perempuan itu terlalu hebat. Perempuan bisa jadi seorang ibu, bisa jadi seorang ayah juga. Dia bisa segala hal. Kalau laki-laki, nggak semuanya juga, tapi ada yang nggak bisa sama sekali. Makanya ya kalau ada orang yang mindsetnya seperti itu salah, itu salah. Perempuan itu terlalu hebat kalau menurut gue ya, terlalu hebat. Laki-laki nggak bisa beranak, cok. Iya benar. Gimana cara ya? Kalau perempuan bisa segala hal gitu loh. Iya benar. Dan bagi gue kalau ada yang tadi gue bilang mindset kayak begitu tuh itu salah banget, salah banget. Oke. Pesan apa buat ibu? Amal tinggal siapa? Ibu apa bapak? Tinggal ibu. Ibu. Desti juga sama. Dari Amal dulu atau Desti pesan buat ibu? Buat ibu Amal ya. Atau apa yang mau Amal sampaikan ke ibu? Iya, gimana sih pasti minta ridhonya gitu, terus minta keikhlasannya juga gitu. Karena Amal di sana tuh bukan buat apa ya, sepenuhnya ninggalin keluarga atau apa gitu. Tapi di sana tuh bener-bener insya Allah mau nuntut ilmu di sana, mau ngangkat derajatnya ibu Amal gitu. Amin. Karena emang jujur ya bang gitu, apa sih, Amal tuh dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu, kayak dari keluarga yang kurang berada juga lah. Jadi kayak ya aduh nggak tahu sih, apa ya, orang tua Amal tuh kayak ya buat nurutin Amal kuliah di sana juga kayak butuh apa ya, bukan pinjaman ya, kayak banyak, tapi banyak dukungan juga dari atas keluarga juga gitu. Jadi tuh apa ya, istilahnya tuh kayak gotongan juga buat apa, biaya buat kesana juga gitu. Iya. Ya jadi ya pengen ngaruh Amal tuh kesana, pengen ngangkat derajat Orang tua. Desti, pesan buat mama atau apa yang Desti mau sampaikan ke mama? Kalau Desti sih ya semoga aja gitu, harapan Desti itu ketika Desti sukses nanti, pokoknya mama bisa ngerasain gitu apa yang Desti raih gitu. Amin. Oke. Ya. Gue cuma nitip ke kalian, tetap semangat. Tetap semangat. Jangan pernah menyerah. Apapun kata orang, jangan pernah menyerah. Ketika kalian sudah merasa capek dan mungkin sampai terpikir menyerah, jangan. Berpikir bagaimana pada saat kalian memulainya. Kalian berangkat bawa nama yayasan, pondok, terutama keluarga. Sebelum dimana kaki kalian berpijak, jangan sampai pulang dengan biasa-biasa aja. Pulang dengan satu prestasi yang luar biasa yang membanggakan orang tua, pondok, yayasan, ya. Jadi ya bermimpilah dan kejarlah cita-cita kalian, meski harus pergi jauh ke rantauan orang. Pulang dengan satu keberhasilan. Doa kami semua yang terbaik buat kalian. Sehat-sehat di sana, jaga diri. Gue terlalu percaya ketika kalian mengambil keputusan untuk pergi ke sana, kalian sudah ikhlas dan sudah siap. Maka jangan pernah menyerah, tetap semangat. Doa yang terbaik dari seluruh rakyat Indonesia, mungkin pondok pesantren, yayasan, dan kami semua yang terbaik buat kalian. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana, anak-anak muda di luar sana, dan yang lain. Oke, terima kasih. Selamat berjuang di rantauan orang. Doa kami selalu terbaik buat kalian.